Pada saat Nabi naik ke Sidratul Muntaha, mendapatkan amanat, wahyu, kewajiban sholat, pertama kali berapa? 50 kali. Siapa yang mendorong Nabi untuk nawar? Nabi Musa. Kalau tidak ada Nabi Musa, 50 rakaat ikat sholat, 5 rakaat jaklah macam ni. Ada yang tak sempat ni 5 ni zuhur banyak gawe. Ini baru 5 waktu kita ini. Sudah ada yang alasan inilah, alasan itu. Bayangkan kalau 50 rakaat, tak sempat makan. 50 rakaat. Berkat siapa sholat itu jadi 5 rakaat? Nabi Musa udah wafat belum? Sudah wafat. Memberikan manfaat gak? Manfaat yang paling besar untuk kita. Kalau bukan karena Nabi Musa, sholat kita sekarang 50 rakaat. Tak sempat kita nak bermajlis berapa-apa nih. Yaitu sholat di dalam kuburan mereka. Yang pertama di sini disebutkan bahwa Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah bersabda, para nabi-nabi itu hidup di kuburan mereka. Ini hadis. Para nabi-nabi itu hidup di kuburan mereka, yusallun, ditambahkan lagi kata-kata bahkan mereka sholat di dalam kuburan mereka. Para nabi hidup di kuburan dan mereka sholat di dalam kuburan mereka. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan mereka sholat sampai ditiupkan sangkakala. Sampai ditiupkan sangkakala. Mereka sholat di dalam kuburan mereka. Nah, ada ikat sholat sampai ditiupkan sangkakala. Kalau kita tahu itu adalah keistimewaan dan kita sudah merasakan kenikmatan di dalam sholat, maka kita berebut, kepengen mendapatkan apa yang didapatkan oleh para nabi. Karena para nabi diberikan hal yang istimewa pasti. Jadi kalau mereka sholat, berarti sholat itu istimewa di dalam kuburan. Tapi karena berhubung kita tidak merasakan kenikmatan di dalam sholat, jadi kita menganggap, wah sudah Ustaz, kalau pacak tidur je lah di alam kubur tuh, bangun-bangun lah ditiup sangkakala. Beda, milih mana, sholat apa tidur? Kemudian ada lagi diceritakan di sini bahwa baginda Rasulullah melihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Nabi Isa sedang sholat di dalam kuburannya. Pada saat Nabi melewati kuburan Nabi Musa dan Nabi Isa, Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat, Nabi Isa sedang sholat. Kata Nabi, wajah Nabi Isa itu seperti sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dan kemudian Nabi juga melewati kuburan Nabi Ibrahim. Kata Nabi, aku melihat sosok Nabi Ibrahim tersebut dan wajah yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim itu adalah aku, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga melewati malaikat penjaga neraka, diperintahkan oleh Jibril, beri salam wahai Muhammad. Maka aku pun menoleh ke malaikat penjaga neraka ini dan dia memulai dengan salam. Yang memulai siapa? Malaikat Malik. Dia memulai salam untuk baginda Rasulullah SAW. Dia lah nak mulai salam ni lah bagus lah. Dia tak asyik senyum. Dia lah nak mulai salam ni lah bagus ini sudah. Makanya sampai di dalam beberapa riwayat ditanyakan bahwa baginda Rasulullah bertanya, siapa sosok yang lain pada saat aku datang menyambutku, mengatakan, apakah engkau sudah diutus? Ahlan wa sahlan, marhaban bil akhis soleh. Para nabi-nabi yang ada di langit-langit itu semuanya menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Para malaikat-malaikat begitu juga. Pada saat malaikat Malik, dia cuma mengasih salam, senyum pun enggak. Karena yang dia lihat setiap hari adalah azab. Bagaimana bisa senyum, kata malaikat Jibril, orang yang setiap harinya melihat neraka dan azab neraka. Kemudian di sini baginda Rasulullah juga melihat Nabi Yunus di atas unta. Ini sudah meninggal ceritanya. Nabi Yunus di atas unta. Dan kata baginda Rasulullah, aku mendengar di antara ucapan yang dia katakan, labbaik Allahumma
labbaik. Nabi Yunus mengucapkan kata-kata tersebut sedang dia berada di atas unta. Ini sudah meninggal. Nah, jadi di sini dari hadis-hadis ini setelah diceritakan Nabi melihat Nabi Musa, melihat Nabi Isa, melihat Nabi Yunus, membuktikan bahwa para nabi itu tidak mati. Jadi kata-kata meninggal itu hanya meninggalkan dunia yang fana ini, beralih kepada kehidupan yang jauh lebih sempurna. Bahkan di antara mereka masih ada yang sholat. Yang ini tadi pakai naik onta lagi, Nabi Yunus tadi naik onta, ya kan? Kalau kita lihat berarti kehidupan mereka benar-benar sempurna. Bahkan ada kehidupan yang hampir mirip dengan kehidupan kita di dunia. Nah, walaupun nanti kalau kita lihat nabi-nabi lain walaupun tidak disebutkan, tapi ada cerita di mana nabi-nabi lain bertemu dengan baginda Rasulullah di Baitul Maqdis. Cerita Isra Mi'raj. Nabi-nabi semuanya dikumpulkan dan kemudian mereka semua menunggu siapa yang menjadi imam, dan malaikat Jibril memimpin baginda Rasulullah sampai ke tempat imam, dan beliau diperintahkan untuk menjadi imam semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua nabi itu hidup dan semuanya sholat, menjadi makmum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir tadi beliau menyatakan, karena hubungan antara cerita kita menceritakan kenapa kok para nabi ini hidup, kenapa kok perlu diceritakan. Kemarin sudah kita ceritakan, sudah kita jelaskan kenapa kita ini cerita nabi itu hidup. Alasan, sudah percaya lah nabi itu hidup. Tapi kenapa kita menceritakan mereka ini hidup? Karena kita ingin menyampaikan dalam satu poin, yaitu mereka sebagaimana mereka hidup dan kehidupan mereka lebih sempurna. Kalau di dunia kehidupan mereka kurang sempurna, tidak seperti kehidupan mereka di barzakh, mereka bisa memberikan manfaat. Lalu bagaimana kalau mereka hidup dengan kehidupan yang lebih sempurna? Pastilah mereka bisa memberikan manfaat. Karena ini kan yang dikritik oleh orang-orang salafi. Mereka tidak terima kalau para nabi yang sudah mati bisa memberikan manfaat kepada kita yang hidup. Kita katakan, oh enggak, ada hadis di mana kemarin kita sudah baca hadis Nabi beristighfar untuk umatnya apabila Nabi mendapatkan laporan amalan buruk dari umatnya. Itu manfaat untuk kita yang hidup dari orang yang sudah wafat, meninggal dunia. Kemudian Nabi Musa, kita tahu cerita Isra Mi'raj. Pada saat Nabi naik ke Sidratul Muntaha, mendapatkan amanat wahyu kewajiban sholat pertama kali berapa? 50 kali. Siapa yang mendorong Nabi untuk nawar? Nabi Musa. Kalau tidak ada Nabi Musa, 50 rakaat eka sholat, 5 rakaat jaklah macam ni. Ada yang tak sempat aku ni 5 nih zuhur, banyak gawe. Ini baru 5 waktu kita ini. Sudah ada yang alasan inilah, alasan itu. Bayangkan kalau 50 rakaat, tak sempat makan. 50 rakaat. Berkat siapa sholat itu jadi 5 rakaat? Nabi Musa udah wafat belum? Sudah wafat. Memberikan manfaat gak? Manfaat yang paling besar untuk kita. Kalau bukan karena Nabi Musa, sholat kita sekarang 50 rakaat. Tak sempat kita nak bermajlis berapa-apa nih. 50 rakaat, benar-benar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah qomat lagi. Baru nak tidur lah qomat lagi. Berkat Nabi Musa. Memberikan manfaat gak? Sudah wafat belum? Sudah wafat. Nah, ini contoh-contoh yang banyak ini. Nah, kan sebenarnya contoh ini adalah contoh yang ada di dalam hadis. Jadi kita ini tidak berbicara sesuai dengan apa? Hawa nafsu, enggak. Semuanya ada dalil dan ada dasar yang membuktikan bahwa para nabi, para wali, mereka hidup di kuburan mereka dan masih bisa memberikan manfaat lewat doa-doa mereka atau lewat hal-hal yang lainnya yang di luar nalar kita. Sebagaimana mereka di masa hidupnya bisa memberikan manfaat lewat doa, lewat bantuan, mereka juga bisa memberikan manfaat
pada saat mereka sudah wafat, karena kita meyakini mereka tetap hidup. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi